Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan bagikan tentang persiapan gladi bersih jenjang SMP dan yang sederajat. Nah, di sini di bagian atau di laman ANBK ada pemberitahuan tanggal 30 Agustus tahun 2022 bahwa di sini diingatkan bahwa persiapan untuk gladi bersih ANBK jenjang SMP. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada 4. Yang pertama, memperbaharui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Kemudian yang kedua, memilih status dan moda pelaksanaan. Yang ketiga, mengisi rincian komputer proktor, klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Dan yang keempat, mengatur peserta ke ID proktor ruang, gelombang dan sesi. Nah, di sini tanggal-tanggal penting untuk gladi bersih ANBK jenjang SMP. Maksimal adalah untuk pembaharuan data ini 6 September jam 18 pemutakhiran datanya. Kemudian untuk sinkronisasi gladi bersihnya tanggal 10 sampai 11 September. Kemudian pelaksanaan gladi bersih untuk jenjang SMP ini 12 sampai 15 September. Nah, untuk pelaksanaan AN-nya seminggu setelah pelaksanaan gladi bersih. Nah, di sini 12 sampai 14 September pemutakhiran data untuk pelaksanaan AN-nya. Dan sinkronisasi tanggal 17 sampai 18 September. Kemudian pelaksanaan AN-nya adalah tanggal 19 sampai 22 September 2022. Nah, di sini juga jadwal khusus paket B adalah 24 sampai 25 September. Nah, di sini saya akan mulai mengerjakan mulai dari yang pertama. Yang pertama di sini adalah memperbaharui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Nah, di sini kita klik bagian data sekolah. Kemudian di identitas kita isi. Di sini adalah di tim teknis terlebih dahulu. Kemudian di tim teknis ini kita isi nama penanggung jawab adalah kepala sekolah. Kemudian NIP, nomor telepon, nama proktor, email proktor, HP proktor, dan nama teknisi, email teknisi, dan nomor HP teknisi. Kemudian kalau sudah sesuai kita klik bagian infrastruktur. Di infrastruktur ini adalah jumlah komputer proktor 1, jumlah kepemilikan lab 1, dan jumlah klien di sini saya akan berikan 16 atau 15 karena sesuai dengan yang ada di lab atau komputer yang ada di sekolah kita. Nah, di sini jumlah switch hub saya menggunakan 1 dan jumlah access point di sini ada, kalau ada kita isi, kalau tidak ada jangan diisi. Di sini saya isi 0 saja karena tidak ada. Kemudian sumber daya PLN, sumber daya listrik dari PLN dayanya 1300. Kemudian nama ISP. ISP itu adalah Internet Service Provider. Jadi penyedia layanan jasa internet yang kita gunakan adalah Telkom Speedy. Kemudian bandwidthnya di sini 20 Mbps dan bandwidth downloadnya sama 20 Mbps seperti ini. Kemudian kalau sudah kita simpan dan kita klik OK. Selanjutnya di sini yang nomor 2 adalah memilih status dan moda pelaksanaan. Nah, untuk status dan moda pelaksanaan ini ada di bagian data sekolah juga, kemudian di bagian identitas. Nah, di sini identitasnya kita isi jenjang SMP atau MTS seperti ini, semuanya sudah terisi. Dan di sini kita pilih status pelaksanaannya adalah mandiri. Kemudian moda pelaksanaannya di sini kami menggunakan semi online. Bisa menggunakan online atau juga semi online, tergantung sekolah kita mau milih mana yang lebih baik atau yang lebih cocok untuk sekolah kita. Nah, di sini saya menggunakan semi online. Kemudian kalau kita sudah mengatur atau memilih status pelaksanaan dan mode pelaksanaannya, kita pilih simpan. Data berhasil disimpan, kemudian kita klik OK. Selanjutnya di sini nomor 1 dan 2 kita sudah mengerjakannya. Sekarang yang nomor 3, mengisi rincian komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Jadi di sini kita harus mengisi rinciannya di bagian asesmen nasional, kemudian di bagian komputer proktor.
Nah, di sini kan kosong, kita tinggal klik tambah, kemudian kita berikan jumlah kliennya adalah 15 sesuai yang tadi kita isikan, kemudian digunakan untuk ruangannya digunakan untuk satu ruang, dan nama ruangnya di sini saya menggunakan ruang 1. Kalau ada 2 ruang atau lebih silahkan isi di sini. Karena di sini saya menggunakan satu ruang, jadi saya mengisi hanya satu ruang. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, data sudah disimpan. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada ID komputer proktornya, sudah ada nama sekolah, jumlah klien, digunakan untuk satu ruang dan hanya ada ruang 1, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat lagi mengatur peserta ke ID proktor ruang, gelombang, dan sesi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pengaturan sesi. Nah, sebenarnya untuk pengaturan sesi ini sudah saya jelaskan, pernah saya membuat videonya, bisa lihat di pojok kanan atas ini. Nah, di sini saya hanya melanjutkan saja karena di sini masih belum terisi di bagian data, di bagian pengaturan sesi belum terisi ID proktor dan gelombangnya. Jadi saya akan isi. Di sini jumlah siswanya ada 13. Jadi sebanyak 13 siswa ini saya akan jadikan satu sesi. ID proktornya kita klik seperti ini. Kita isi semuanya sampai 13 siswa. Karena di sini servernya ada 1, jadi munculnya hanya 1 seperti ini, dan ruang 1. Untuk ID proktornya sudah saya isi, kemudian gelombangnya. Di sini kita pilih gelombang berapa? Terserah sekolah ya. Jika inginkan gelombang 1, pilih gelombang 1. Jika menginginkan gelombang 2, kita pilih gelombang 2. Jadi di sini saya menggunakan gelombang 1 saja semuanya. Nah, di sini sudah saya mengisi ID proktor dan gelombangnya untuk 13 siswa di sekolah kami. Pastikan semua gelombang hanya gelombang 1 karena kami memilih gelombang 1. Setelah kita mengisi ID proktor, gelombang, selanjutnya adalah sesi. Nah, di sesi ini saya akan jadikan sesi 1 semua. Untuk hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 1 juga. Nah, di sini sudah saya mengisi ID proktor, gelombang, dan sesi. Sesinya saya menggunakan satu sesi. Jadi di hari pertama sesi 1, di hari kedua satu sesi juga. Kemudian kalau sudah selesai, pastikan di sini kita klik simpan. Dan di sini pastikan sudah ada atau informasi data sudah disimpan. Tinggal kita klik OK. Selanjutnya di sini mengatur peserta ID proktor, ruang, gelombang, dan sesi. Ini sudah juga kan yang baru saya mengaturnya. Nah, sekarang setelah semuanya kita atur, kita cek bagian kelengkapan data. Kita klik bagian kelengkapan data. Pastikan di sini di semua siswa, di sini ada 13 siswa, pastikan di semua siswa yang mengikuti asesmen ini tercentang hijau seperti ini. Kalau masih ada yang belum tercentang hijau, ada yang silang merah, berarti ada yang belum selesai kita mengatur gelombang dan sesinya. Nah, kalau sudah tercentang hijau seperti ini, berarti sudah selesai dan sudah tidak ada masalah. Selanjutnya, kalau seperti ini, kita cek lagi di bagian ini, berarti sudah selesai kita mengerjakan 4 yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Memperbaharui data infrastruktur sudah, memilih status moda pelaksanaan sudah, mengisi rincian komputer proktor, klien, ruang, dan mendapatkan ID proktor sudah, kemudian mengatur peserta ID proktor, ruang, gelombang, dan sesi. Jadi keempatnya ini sudah kita kerjakan semua. Di sini ada yang belum saya kerjakan, yaitu satu, yaitu ini fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas kita isi juga, kita klik di bagian fakta integritas, kemudian di sini kita klik tambah. Nah, di sini yang pertama kita isikan proktornya. Proktornya adalah kita isi NIP-nya, kalau tidak ada kita klik strip, kemudian kita klik namanya. Kita isikan nama proktornya. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita klik OK, data sudah tersimpan.
kita tambahkan lagi untuk teknisi. Kita tuliskan namanya. Kalau sudah, kita simpan lagi dan kita klik OK. Tambah lagi sekarang adalah penanggung jawab. Penanggung jawab di sini adalah kepala sekolah. Nah, kalau sudah kita isikan, kita klik simpan lagi, klik OK lagi. Sebenarnya ada satu lagi tambah, yaitu adalah pengawas. Namun karena di sini simulasi atau gladi bersih, jadi untuk mengawas kita tidak usah mengisinya. Nah, setelah kita mengisi proktor, teknisi, dan penanggung jawab, jangan lupa kita cetak. Klik di bagian proktor yang ini, kemudian fakta integritas, kita cetak fakta integritasnya seperti ini. Setelah kita cetak, kemudian kita tanda tangani oleh proktor di sini. Setelah ditandatangani, kemudian kita scan dan kita pilih fakta integritas, kemudian upload. Nah, untuk proktor, teknisi, dan penanggung jawab sama. Kita cetak fakta integritasnya, kemudian kita tanda tangani dan kita upload. Nah, sementara seperti ini dulu tentang persiapan gladi bersih ANBK jenjang SMP tahun 2022. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika belum ada yang paham atau kurang mengerti, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.